Ya, struktur selanjutnya yaitu tentang mata pelajaran. Ya, di mana mata pelajaran beserta alokasi waktunya untuk jenjang SMP. Ya, di sini kita lihat ada tabel. Tabel itu ada beberapa mata pelajaran beserta alokasi waktunya. Ya, untuk mata pelajaran untuk kelompok A itu 1. Pendidikan agama dan budi pekerti, 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, 3. Bahasa Indonesia, 4. Matematika, 5. Ilmu pengetahuan alam, 6. Ilmu pengetahuan sosial, 7. Bahasa Inggris. Untuk kelompok B, 1. Seni budaya, 2. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 3. prakarya. Nah, dari mata pelajaran itu masing-masing mempunyai alokasi per minggu. Untuk kelompok A, untuk kelas 7, pendidikan agama dan budi pekerti ini alokasi waktu per minggunya itu 3 jam. Pendidikan Pancasila kewarganegaraannya itu 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Berikutnya itu untuk kelas 8 alokasi waktu per minggu untuk mata pelajarannya itu pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Yang berikutnya untuk kelas 9, alokasi waktunya untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, dan bahasa Inggris 4 jam. Itu mata pelajaran untuk kelompok A beserta alokasi waktu per minggu. Sudah untuk mata pelajaran kelompok B, seni budaya, untuk kelas 7 itu 3 jam, untuk kelas 8 3 jam, untuk kelas 9 3 jam. Sudah mata pelajaran kedua, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Alokasi waktu per minggu untuk kelas 7 itu 3 jam, untuk kelas 8 3 jam, untuk kelas 9 3 jam, dan yang terakhir prakarya. Alokasi waktu per minggunya untuk kelas 7 itu 2 jam, kelas 8 2 jam, dan kelas 9 2 jam. Jadi jumlah keseluruhan alokasi waktu per minggu untuk kelas 7 itu 38 jam, kelas 8 38 jam, dan kelas 9 38 jam. Jadi masing-masing kelas itu alokasi waktu per minggu adalah 38 jam. Ya, untuk keterangannya itu untuk mata pelajaran seni budaya ini di dalamnya itu memuat bahasa daerah. Yang berikut terdapat kegiatan ekstrakurikuler sekolah menengah pertama atau SMP. Antara lain itu pramuka di mana merupakan ekstrakurikuler yang wajib, terus usaha kesehatan sekolah, dan palang merah remaja. Ini tidak dimasukkan ke mata pelajaran karena ini termasuk hanya kegiatan ekstrakurikuler, sehingga tidak dimasukkan dalam tabel mata pelajaran. Terus kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, unit kesehatan sekolah, palang merah remaja, dan yang lainnya adalah dalam rangka mendukung pembentukan kompetensi sikap sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli. Di samping itu juga dapat dipergunakan sebagai wadah dalam penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah konkret. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler. Yang berikut, untuk mata pelajaran kelompok A merupakan kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat, di mana itu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris.
Sedangkan untuk mata pelajaran kelompok B itu yang terdiri atas mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan prakarya. Dan kesehatan merupakan kelompok mata pelajaran yang kontennya dikembangkan oleh pusat dan dilengkapi dengan konten lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Berikutnya, untuk bahasa daerah sebagai muatan lokal yang tadi dimana masuk di dalam mata pelajaran seni budaya. Sebagai muatan lokal dapat diajarkan secara terintegrasi dengan mata pelajaran seni budaya dan prakarya, atau diajarkan secara terpisah apabila daerah merasa perlu untuk memisahkannya. Satuan pendidikan dapat menambah jam pelajaran per minggu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan tersebut. Yang berikut, sebagai pembelajaran tematik terpadu, angka jumlah jam pelajaran per minggu untuk tiap mata pelajaran adalah relatif, di mana guru dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan peserta didik dan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Yang berikut, jumlah alokasi waktu jam pelajaran setiap kelasnya merupakan jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi khusus untuk mata pelajaran di MTS dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.